Pada hari itu, kelas 6A di SD Sawit kedatangan seorang murid baru bernama Aruna. Dia adalah anak pindahan yang tampak pendiam dan selalu mengenakan sweat panjang meskipun cuaca terasa sangat panas. Matanya tampak kosong, wajahnya pucat dan tatapan matanya menyiratkan suatu duka yang mendalam. Burina, wali kelas mereka memperkenalkan Aruna di depan kelas. Namun saat itu suasana tiba-tiba berubah. Udara menjadi dingin, dan beberapa murid merasakan merinding di tengkuk mereka. Aruna dipersilakan duduk di bangku kosong di belakang kelas, bangku yang tidak pernah diduduki siapapun. Ketika Aruna duduk, tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat jendela bergetar keras. Seorang murid tiba-tiba pingsan tanpa sebab, dan Burina, yang biasanya sehat, mendadak merasa pusing. Sejak hari itu, sekolah terasa semakin mencekam. Saat istirahat, Vian pergi ke kamar mandi sendirian. Saat ia mencuci tangan, ia mendengar suara lirih seperti tangisan dari salah satu bilik. Perlahan, ia mendekati bilik tersebut. "Siapa di dalam?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, cermin di depannya berembun dengan sendirinya. Perlahan muncul tulisan samar yang seolah ditulis dengan jari. "Kembalikan padanya." Jantung Vian berdegup kencang. Ia mundur perlahan, lalu berlari keluar dengan napas memburu. Saat menceritakan kejadian itu pada teman-temannya, Remy, Kenzo, dan Aska, mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sekolah ini. Dan semuanya dimulai sejak Aruna datang. Kenzo mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Bangku tempat Aruna duduk selama ini sebenarnya selalu kosong. Bahkan sebelum Aruna datang, tidak ada satupun murid yang berani mendudukinya. "Aku dengar dari kakakku, bangku itu ada kutukannya," bisik seorang teman sekelas. Kenzo merasa penasaran dan mencoba bertanya kepada Burina. Namun, ekspresi gurunya tiba-tiba berubah. Wajahnya tampak pucat. "Bangku itu lebih baik dibiarkan kosong," jawabnya lirih, sebelum buru-buru pergi. Keesokan harinya, Aruna tidak masuk sekolah. Namun yang membuat mereka merinding, bangkunya tetap basah, seperti seseorang telah duduk di sana dengan pakaian kuyup. Lebih aneh lagi, saat bel berbunyi dan semua murid sudah duduk, mereka semua sadar Aruna tiba-tiba sudah ada di sana, duduk di bangku itu. Tak ada yang melihatnya masuk. Tak ada suara langkah kaki. Ia hanya muncul, begitu saja. Aska menemukan sebuah foto tua di dalam laci meja guru. Itu adalah foto murid-murid kelas 6 dari beberapa tahun lalu. Namun saat melihat lebih dekat, jantungnya hampir berhenti. Di tengah foto itu, ada seorang gadis yang sangat mirip dengan Aruna. Ketika ia menunjukkan foto itu kepada teman-temannya, mereka semua terkejut. "Kalau foto ini diambil bertahun-tahun lalu, bagaimana bisa Aruna baru masuk sekarang?" gumam Vian. Tak ada yang bisa menjawab. Ia tidak bisa tidur. Ia mencari arsip lama sekolah secara daring dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Nama Aruna memang ada di daftar murid SD Sawit. Tapi di kolom keterangannya, tertulis bahwa Aruna meninggal setahun lalu. Tangannya gemetar saat membaca berita lama. Seorang siswi SD ditemukan tewas tenggelam di sumur belakang sekolah. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Remy langsung menelepon teman-temannya. Jika Aruna sudah meninggal, lalu siapa yang selama ini duduk bersama mereka di kelas? Mereka nekat pergi ke sumur tua di belakang sekolah saat sore menjelang maghrib. Sumur itu sudah lama tidak digunakan, tertutup ilalang dan lumut. Saat mereka berdiri di tepi sumur, udara terasa lebih dingin. Vian menyorotkan senter ke dalam sumur. Cahaya merayapi dinding batu yang lembab, lalu sesuatu bergerak di dalamnya. Sebuah suara lirih terdengar dari dasar sumur. Lalu, mereka melihatnya. Sebuah tangan pucat keluar dari air, kukunya panjang dan kotor. Tangan itu menggapai ke atas mencakar dinding sumur. Mereka semua berteriak dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan sumur yang kini bergema dengan suara tawa menyeramkan. Keesokan harinya, Aruna tetap hadir di sekolah. Namun, kini ada sesuatu yang berbeda darinya. Kulitnya lebih pucat, matanya lebih dalam, seperti dua lubang hitam yang menghisap cahaya. Saat jam pelajaran, Aska melihat sesuatu yang mengerikan. Tangan Aruna penuh luka, membiru dan basah seolah baru saja direndam air. Aska menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Saat Aruna menoleh ke arahnya, ia tersenyum tipis. "Aku sudah lama di sini." Dari penjaga sekolah, mereka mengetahui kebenaran yang mengerikan. Malam itu, beberapa anak menguncinya di sumur sebagai bagian dari permainan. Mereka pikir itu hanya lelucon, tapi Aruna tidak pernah keluar lagi. Sejak saat itu, anak-anak yang terlibat dalam insiden itu menghilang satu persatu. Dan sekarang, Aruna kembali untuk menuntut balas. Burina meminta mereka melakukan ritual pemanggilan di sumur tua untuk membebaskan arwahnya.
Malam itu mereka kembali ke sumur dengan membawa bunga dan membaca doa bersama. Saat doa terakhir dibacakan, terdengar suara tangisan memilukan dari dalam sumur. Sosok Aruna muncul, kini dengan wajah penuh kesedihan. "Aku hanya ingin pulang," bisiknya sebelum tubuhnya perlahan menghilang. Esoknya, bangku kosong di belakang kelas benar-benar kosong. Aruna tidak pernah muncul lagi, namun sebelum pulang, Aska menemukan foto lama di mejanya. Namun kali ini, wajah Aruna sudah tidak ada di dalamnya. Di belakang foto itu ada tulisan kecil, "Terima kasih, aku sudah pulang." Saat Aska menoleh ke jendela, ia melihat Aruna berdiri di luar. Matanya kosong, bibirnya tersenyum, lalu ia menghilang dalam kabut. Namun sebelum cerita berakhir, teman-temannya merasakan sesuatu yang aneh. Aska tersenyum menyeramkan.